Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pembahasan DPR Komisi 3 bersama Mahfud MD dan Sri Mulyani terkait dengan transaksi 349 triliun rupiah. Kita akan segera kembali bergabung dengan rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Komite TPPU. Menurut laporan yang kami terima pada kesempatan ini, belum juga ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum kita. Kan gitu ya Mas Ivan ya? Belum ya. Data ini sangat membantu kami melahirkan sebuah kesimpulan sementara dari penilaian saya bahwa aparat penegak hukum ini ya tentu kita melanjutkan sebuah pertanyaan adalah apa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum kita sehingga tidak menindaklanjuti 9 poin tadi itu. Yang sudah diselesaikan itu atau sudah ada tindak lanjutnya itu baru 6. Dari 15 di sini baru 6 yang sudah ditindaklanjuti, ada 9 yang belum ditindaklanjuti. Berarti pertanyaan ini adalah lebih banyak yang belum ditindaklanjuti dibanding dengan yang sudah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum maksud saya. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah kalau saya melihat nilai di sini, apakah 275 triliun ini masuk pada kategori di situ adalah jumlah nilai yang belum ditindaklanjuti. Pertanyaan selanjutnya, siapa-siapakah yang terlibat di angka-angka yang besar ini sehingga sulit aparat penegak hukum kita untuk menindaklanjuti. Kemudian kalau saya lebih ekstrim lagi ingin bertanya adalah siapa sebenarnya yang mesti bertanggung jawab semua ini? Kenapa mesti berlarut-larut? Dari 2009 di atas sana sampai 2022 bahkan 2023 nilainya 2023 ini hanya 6 miliar, kecil lah dibandingkan dengan di atas-atasnya semua itu. Jumlah yang besar ini kenapa bisa sudah berganti kepala PPATK-nya berapa kali? Komite TPPU-nya baru 3 tahun menurut penyampaian Prof. Mahfud kemarin pada saat pertemuan ini. Berarti ini barang sudah lama. Kenapa dibiarkan ini, Pak Kabar Eskrim? Apakah ini di aparat penegak hukum? Karena di sini APH, Pak. Apakah ini di kepolisian? Apakah ini di KPK? Apakah ini di kejaksaan? Kan 3 ini, Pak. Di 4. Ya, ada di Bea Cukai menurut Prof. Mahfud ini. Berarti ada 4 lembaga APH ini. Apa kendalanya mereka Prof? Kira-kira. Sehingga ini sulit kita ini. Tetapi saya mengatakan begini. Terima kasih karena ada Prof. Mahfud yang berani mengungkap ini. Sehingga ini bisa terbuka. Coba kalau tidak ada Prof. Maka kita bingung semua. Ternyata ada angka yang begitu besar. 275 triliun rupiah yang tidak diproses, yang tidak lanjuti dan kita diam-diam saja. Angka 275 triliun ini jika dibagi kepada masyarakat miskin Indonesia, mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha UMKM yang baru. Luar biasa bagusnya ini. Daripada dibiarkan dicuri, digelapkan atau tidak dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang mesti bertanggung jawab. Itu. Kemudian selanjutnya, Ibu, adalah Pak Prof, saya menyambut baik dengan niatnya Komite TPPU untuk membentuk Satgas. Kami tentu menyambut baik itu. Namun seperti yang disampaikan oleh beberapa kawan sebelumnya, menyampaikan bahwa apakah tidak sebaiknya dibuatkan forum lain? Kalau saya, lain pandangan saya menyatakan apakah tidak sebaiknya Satgas rencananya yang dibuat oleh Prof. Mahfud dengan kawan-kawan di Komite TPPU ini
dibantu aparat penegak hukum, kirim sebanyak-banyaknya yang bisa mendukung semua data-data sehingga aparat penegak hukum langsung melakukan penyidikan. Bukan lagi di Bea Cukai, Pak, tetapi langsung apakah di KPK, apakah di kepolisian atau di kejaksaan. Kita langsung ke sana. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena buat apa kita ribut-ribut berbicara 349 triliun, 275 triliun yang belum ditindaklanjuti, tetapi tidak ada hasilnya. Kita kan butuh hasil untuk kepentingan bangsa yang lagi membutuhkan uang segar. Saya kira itu Prof. Dan terakhir tentang soal emas tadi yang 189 triliun, saya memberikan apresiasi jika Prof bersama dengan seluruh teman-teman yang ada di Komite TPPU jika menseriusi ini dan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Karena tadi Ibu Sri Mulyani sudah menjelaskan dan kami baru memahami bahwa sudah ada terbukti tindak pidana asalnya itu, dan itu berapa tadi yang sudah dikembalikan, 500 juta saja, dan 100 ya tidak pidananya. Kemudian 189 ini terkait dengan korporasi, maka apakah ada jalan bisa dibawa ini menjadi sebuah nyata uang untuk dibawa ke Republik ini. Saya kira itu. Terima kasih Pak Prof, terima kasih Pak Ivan, terima kasih Bu Sri Mulyani atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua berbicara di sini bisa dinikmati oleh masyarakat kita di Republik ini. Sekian Pak Ketua, Pak Saroni yang baik hati, saya kembalikan. Terima kasih.